Oke, baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasya Ramadhani dengan email 1A024042. Di video kali ini, saya akan mengerjakan atau membuat analisis statistik. Nah, dengan menggunakan metode Walter Newborn dan metode Fox untuk soalnya bisa dibaca kayak gini. Dan untuk datanya, ini saya pakai data sumber daya ikan cakalang skipjack yang didaratkan di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk alat pancingnya kita pakai 3 alat pancing, ada rawai, ada gillnet, dan pancing. Sorry, untuk alat tangkapnya ya, ada 3, rawai, gillnet, dan pancing. Untuk tahunnya itu dari 2020 sampai 2025. Nah, oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi data yang dari sini ini kita salin, kita tempel di sini. Ini kita harus cek dulu ya teman-teman ya. Kita harus cek dulu apakah data yang dimasukkan benar dan sesuai. Kita harus teliti di sini. Oke, ini udah sesuai ya datanya dengan yang di soal ini. Lalu kita masuk ke bagian jumlah produksi. Nah, untuk jumlah produksi ini teman-teman bisa pakai rumus atau formula seperti ini. Jadi kita tambahkan nih yang di bagian produksi ini, produksi ton ini per alat tangkap. Jadi ada per alat tangkap itu ditambah C3 itu ada produksi di bagian alat tangkap rawai, terus F3 nya ini ada di bagian alat tangkap gillnet di produksi, terus yang L3 ini ada di produksi di bagian pancing pada tahun yang sama 2020. Lalu kita enter dan kita drag aja ke bawah. Untuk yang nilai rata-rata ini kita pakai average dari total rawai produksi, gillnet produksi, dan pancing produksi. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nih. Nah, kita tarik ke bawah. Untuk bagian max dari produk itu kita pakai formula sama dengan max, lalu kita pilih yang di bagian rawai produksi, gillnet produksi, dan pancing produksi. Untuk di bagian yang min itu kita pakai sama dengan min rawai produksi, gillnet produksi, dan pancing produksi. Lalu kita enter aja. Kalau udah enter ini bisa ditarik, otomatis nanti tarik ke bawah. Nah, untuk tampilan tabelnya bisa pakai seperti ini biar memudahkan ya. Lalu kita cross check lagi, ini udah benar apa belum. Oke, udah benar ya. Kalau kita sudah cek dan sudah benar, kita lanjut ke bagian standar upaya per CPUE ya, standar upaya atau CPUE Y per E. Jadi kita bikin dulu tampilnya kayak gini, terus kita mulai dari tahun 2020 di bagian alat tangkap rawai dengan rumus C3. C3 tuh yang ini, produksi. Di bagian produksi itu kita bagi dengan upaya, masih di satu alat tangkap yang sama, itu di rawai. Jadi kita enter dan kita bisa tarik ke bawah. Nah, nariknya sampai di tahun 2025 aja, soalnya yang di bagian total ini nanti beda. Nah, di bagian gillnet itu juga masih sama. Jadi di bagian gillnet ini yang di F3 ini di produksi, bagian produksi kita bagi dengan di bagian upaya produksi atau trade. Kita enter dan kita tarik ke bawah ini. Kita bisa tarik ke bawah. Untuk yang di bagian pancing masih sama juga, itu di bagian L3 kita bagi dengan J3. Jadi bagian produksi pancing kita bagi dengan upaya produksi. Bisa kita tarik juga ke bawah. Nah, buat total ini adalah nilai yang dihasilkan dari total per alat tangkapnya. Jadi untuk ini bisa kita lihat sama dengan sum atau totalan dari B20, jadi rawai pada tahun 2020 nih
kita total sampai di tahun 2025. Untuk yang gilnet juga sama, bisa kita lihat. Nah, total dari sini sampai sini. Nah, ini pancing juga sama. Total dari tahun 2020 sampai 2025. Oke, kalau udah kita masuk ke bagian fishing power index. Nah, di bagian ini kita bikin tabelnya kayak gini. Oh ya, sebelum masuk sini kita cek dulu ini teman-teman. Kita lihat dulu ini udah sesuai apa belum, dan apakah terjadi kekeliruan atau tidak, bisa kita cek. Oke, sudah sesuai semuanya. Oke, lalu kita masuk ke bagian fishing power index. Yang pertama kita bikin tabelnya dulu kayak gini, terus kita masuk ke bagian rawai. Di tahun 2020 itu kita pakai formula atau rumusnya itu B20 per D20. Jadi si ini di bagian standar upaya alat pancing rawai kita bagi dengan alat tangkap rawai kita bagi dengan pancing. Kenapa kita bagi dengan pancing? Karena di bagian standar upaya ini ya, di bagian totalnya ini alat pancing itu nilainya paling besar. Jadi nanti ini dibagi dengan rawai dibagi dengan pancing, gilnet dibagi dengan pancing, pancing dibagi dengan pancing. Tuh. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini yang gilnet. Yang gilnet ya berarti kita pakai yang gilnet di bagian standar upaya, lalu kita bagi dengan pancing. Ini bisa kita tarik aja kalau udah ngisi. Kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Otomatis nanti. Nah, untuk yang alat pancing kenapa hasilnya 1? Ya karena ini kita lihat dari total ini kan paling besar ya. Jadi ya alat pancing dibagi alat pancingnya 1. Nilai ini dibagi dengan nilai ini, ya hasilnya 1. Nah, untuk total juga sama kayak yang di atasnya. Ini kita pakai sum. Nah, kita pakai sum dari bagian fishing power index pada tahun 2020 sampai 2025 kita jumlahkan sama. Nah, ini bisa kita langsung tarik aja ke kanan. Oke, masuk ke bagian effort standar. Di bagian effort standar bisa teman-teman buat tabelnya seperti ini dulu, kayak gini. Oke, kalau udah dibuat tabel, lalu teman-teman isi awal di bagian catch pada tahun 2020. Catch itu nilai mana? B11. Kita bisa lihat B11. Nah, yang ini di bagian jumlah produksi, yang ini nih. Ini tinggal ditarik aja ke bawah teman-teman, masih sama juga hasilnya nanti otomatis. Nah, untuk yang rawai ini kita pakai formula D3. D3-nya yang mana? Nah, ini upaya produksi atau tripnya kita kalikan dengan ini di bagian fishing power index di rawai. Jadi rawai di bagian upaya produksi yang di tabel awal kita bagi dengan di bagian fishing power index, masih di rawai. Tahunnya juga sama 2020. Kita enter. Nah, ini bisa kita tarik aja ke bawah. Tuh, hasilnya otomatis. Untuk yang gilnet ya masih sama teman-teman. Jadi di bagian upaya produksi ini di bagian gilnet kita kalikan dengan yang di fishing power index di bagian gilnet juga pada tahun 2020. Habis itu kita tarik ke bawah. Nah, yang di bagian alat pancing itu kita juga masukkan nih yang di sini upaya produksi trip kita kalikan dengan ini bagian pancing di bagian fishing power index. Lalu kita hasilnya tinggal drag aja ke bawah, tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk bagian effort total ini adalah jumlah keseluruhan dari dari alat tangkapnya, dari rawai, gilnet dan pancing ini kita tambah semuanya. Nah, maka hasilnya yaitu ini nilai effort total, ini bisa kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk yang bagian CPUE itu kita pakai nilai dari catch atau tangkapan itu kita bagi dengan effort total di tahun yang sama 2020. Jadi di ini nih angka 4,4543 itu kita bagi dengan yang 2399 kita bagi, terus bisa ditarik aja ke bawah. Nah, untuk di bagian CPUE plus 1 ini ada sedikit perbedaan ya.
ini beda rumusnya. Jadi kita masukkan formula F41 mana ini, yang urutan kedua dari effort total kita bagi dengan urutan pertama di effort total. Nah kalau udah nanti di enter aja, terus kita drag ke bawah di bagian learn CPUE kita masukkan sama dengan learn, terus ini di CPUE nya kita pilih, terus kita enter aja, tinggal tarik ke bawah. Nah setelah itu, jadi sebelum masuk ke bagian ini metode Walter dan Fox ya, ini teman-teman harus sudah bikin yang ini ya, dari sini sampai sini. Nah terus teman-teman juga koreksi lagi dengan teliti ya pastinya. Nah kalau udah, kalian nanti pergi ke data analis, masuk ke regresi, klik OK. Yang pertama kita mau buat yang regresi buat scavernya dulu. Untuk yang input Y nya itu kita pakai nilai dari CPUE plus 1. Dan untuk nilai X nya itu kita pakai yang effort total sama CPUE, jadi ada 2 kolom. Terus bisa ini nih di bagian output range nya ini bisa teman-teman pilih, misal saya mau ngambilin di sini. Oke, nah ini hasilnya sama ya, sama ini karena saya sebelumnya udah bikin. Nah ini hasilnya sama. Oke, nah terus habis itu teman-teman habis bikin ini ya, yang bagian scaver di regresi, kita bikin regresi yang buat metode Fox. Tadi kan udah scaver, kita buat yang Fox ya. Teman-teman masuk sama juga ke data analis juga, terus masuk ke regresi, klik OK. Habis itu kita pilih Y range nya itu, kalau yang metode Fox kita pakai yang CPUE yang ini, kita enter. Terus yang di bagian X nya itu kita pakai yang effort total. Oke, aduh maaf, ini belum dipilih. Bentar, saya bisa cek lagi. CPUE, oke ini udah sesuai ya. Bentar. Jadi di bagian effort total yang kolom X ya. Nah untuk ininya outputnya kita pilih aja, kita pilih ya, di bagian outputnya kita pilih di sini, terus kita klik OK. Nah ini untuk yang metode Fox ya, kita koreksi dulu apakah sama hasilnya. Sama ya teman-teman ya hasilnya, ini 0,95, 0,91, 0,88. Nah ini sama, ini saya udah bikin sebelumnya, jadi kita pakai yang ini aja ya, sama juga hasilnya. Oke, setelah kita melakukan regresi pada bagian data analis, lalu kita masuk nih ke bagian metodenya, ada metode scaver dan Fox. Kita masuk dulu ke yang scaver. Untuk yang scaver kita bikin kolom seperti ini. Dan untuk nilai A ini kita ambil dari sini di bagian intercept yang awal. Nah terus yang untuk nilai B itu kita masukkan yang X variabel di kolom kedua yang 0,4. Oke. Untuk yang nilai C nya kita masukkan X variabel yang kolom pertama di sini. Ini yang ini ya, regresi pertama nih yang buat scaver. Oke. Terus yang MSY nya tuh kita pakai nilai B48 yang ini. B48 itu yang ini ya. Nilai A intercept kita pangkatkan 2, lalu kita bagi, kita kurung juga 4 dikali dengan ini nilai slope nya, lalu kita enter. Nah keluarlah hasil nilai MSY nya. Untuk yang nilai R itu sama dengan nilai A, jadi nilai R itu sama kayak nilai A. Untuk yang nilai Q itu sama dengan nilai C. Dan untuk yang nilai K itu rumusnya kita pakai
B48. B48 itu yang ini. Nilai A intercept kita bagi dengan nilai C. Yang ini. Lalu kita kalikan dengan nilai slope. Oke. Kita enter aja. Di bagian MSY atau CMSY-nya kita pakai nilai R. Ini jangan lupa dikurung ya. Nilai R kita kalikan dengan nilai K. Lalu kita bagi 4. Untuk nilai MSY-nya kita pakai nilai R dibagi tutup kurung 2 dikali ini nilai Q. Oke, kita enter. Untuk nilai JTB-nya itu kita pakai nilai MSY dikali 80 dibagi 100. Nah, untuk metode Hilbert, untuk metode Walter Hilbert ini kita udah selesai, kita tandain dulu. Nah, lanjut ke metode Fox. Ini lebih ringkas kalau metode Fox. Untuk nilai A-nya itu kita pakai nilai dari intercept. Ini. Oke. Tadi. Oke. Untuk nilai B-nya ini kita pakai yang X variabel. Yang di sini. Yang hasil dari regresi. Untuk nilai untuk nilai MSY kita pakai sama dengan dalam kurung 1 dibagi mana nih, dibagi F49 itu nilai slope. Jadi nilai slope sama dengan kurung 1 dibagi nilai slope. Nah, kalau udah ditutup kurung terus kita cari eksponensial dikali eksponensial dalam kurung F48 yang ini nih. Nilai A ini dikurangi 1, kita enter. Nah, maka muncullah nilai MSY-nya. Nilai MSY-nya. Ya. Nah, bisa dilihat. Untuk nilai MSY itu sama seperti yang sebelumnya, cuma kita tambahkan min di depan agar hasilnya plus. Untuk nilai JTB itu sama dengan F51 yang ini MSY dikali dengan 80 dibagi 100, maka ketemulah nilai JTB nya. Untuk metode Fox-nya kita udah selesai, bisa kita tandain dulu. Nah, oke, selanjutnya kita bikin ini grafik CPUE nya. Buat bikin grafik CPUE itu kita pakai yang ada hasil nilai CPUE nya yang ini ya, yang ini bisa kita pilih aja di CPUE nya. Kita insert, pilih yang chart. Nah, kita pilih yang ini scatter with smooth lines. Ini CPUE, bisa dilihat sama ya hasilnya. Nah, ini karena di bagian X value ini masih 1, 2, 3, 4, ini kita ubah dulu X value nya pakai tahun. Bisa kita klik kanan, masuk ke select data, edit, di bagian X value kita pilih ini yang bagian tahun aja. Nah, ini bisa udah berubah ya teman-teman ya, sama ya. Ini yang udah saya bikin sebelumnya dan ini yang baru saya bikin. Tuh. Jadi untuk tahunnya dari tahun 2020 sampai 2025. Nanti teman-teman bisa edit juga, bisa dipotong. Bentar ya. Oke. Ini ke bagian smart. Nah, ini untuk ini nih. Kita kan mulai dari tahun 2020, ini bisa kita ubah di sini dari 2020 sampai 2025. Nah, gini. Nah, ini yang udah dipotong dan ini yang sebelum dipotong. Bisa dilihat ya, ini dari tahun 2020 ini turun, terus naik di tahun 2024, terus mengalami tren penurunan di 2025. Oke, setelah metode ini selesai,
dan pembuatan membuat grafiknya, grafik CPUI nya juga udah selesai. Lalu kita masuk ke tingkat pemanfaatan per tahun ya. Kita bikin dulu tabelnya kayak gini, ada tahun 2020 sampai 2025, terus ada tingkat pemanfaatannya. Nah, untuk yang tingkat pemanfaatan kita pakai rumus sama dengan B11. B11 itu yang ini, jumlah produksi dibagi dengan ini EMSY dari metode Fox. Oke, terus dikali 100. Kita enter. Nah, biar teman-teman bisa di drag ke bawah, itu tambahkan dolar di bagian nilai F nya, terus bisa di drag ke bawah. Ini bisa kita buktikan ya, misal kalau mau di drag ke bawah, ini kita buktikan, ini bisa di drag ke bawah. Nah, oke, ini udah, jadi kita tandain dulu. Setelah itu kita masuk ke total penerimaan nelayan dikali harga. Untuk tahun kita pakai 2020 sampai 2025 ya. Untuk tampilan tabelnya seperti ini, ada tahun, rawai, gillnet, dan pancing. Jadi ini alat tangkapnya ya. Untuk yang pertama kita ke rawai dulu. Nah, di rawai itu kita pakai rumus sama dengan B11 yang tadi. Ini jumlah produksi kita kalikan dengan biaya rupiahnya ini, lalu kita enter. Di bagian rawai ini bisa ditarik ke bawah. Untuk yang gillnet itu kita pakai yang jumlah produksi juga, lalu kita kalikan dengan biaya gillnetnya di sini. Kita enter, terus kita drag ke bawah. Untuk yang pancing juga masih sama. Yang nilai produksi ini kita kalikan dengan yang biaya alat tangkap pancingnya, lalu kita enter. Bisa kita drag ke bawah. Nah, ini kalau udah kita tandain dulu. Oke, ini udah selesai ya. Terus masuk ke total cost, itu harga dikali 6. Jadi untuk yang rawai ini nilai dari B3. B3 tuh mana yang ini? Ini kita kalikan dengan 6 tahun. Itu 6 ini 6 tahun. Kalau kita enter. Untuk gillnet juga sama. E3 nya ini. Nih, di bagian biaya gillnet kita kalikan 6. Terus yang dipancing, untuk alat tangkap pancing juga masih sama. Nih, di biaya ini kita kalikan 6. Kita enter. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke keuntungan bersih. Ini saya tandain dulu ya. Kalau udah beres kita kasih warna oranye. Nah, masuk ke keuntungan bersih, kita bikin tabelnya. Ada tahun dari 2020 sampai 2025, terus ada alat tangkapnya, ada rawai, gillnet, dan pancing. Untuk rumusnya itu sama dengan B71. Jadi di bagian ini total penerimaan nelayan kali harga ini, yang di 2020 di rawai itu kita kurangi dengan nilai yang rawai total cost ini. Total costnya selama 6 tahunnya ini kita kurangi. Jangan lupa dikasih dolar biar bisa ditarik ke bawah, dikunci. Kita tarik ke bawah, nggak berubah kan. Dan untuk yang gillnet itu kita pakai yang gillnet ini di bagian total penerimaan nelayan dikali harga, kita kurangi dengan nilai di total costnya selama 6 tahun itu. Jangan lupa dikasih dolar juga biar bisa ditarik ke bawah. Tuh. Oke. Terus untuk yang pancing juga masih sama. Jadi di bagian total penerimaan nelayan ini itu kita kurangi dengan yang di Nah, ini yang pancing ada kesalahan. Jadi ini kita harusnya pakai yang B82 dengan yang pancing.
Nah, oke, udah selesai teman-teman. Ini bisa kita tandain dulu kalau udah selesai. Di sini saya langsung akan menjawab dari soal-soalnya ya, yang nomor satu. Tentukan jumlah produksi total, maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya. Nah, untuk jumlah produksi ini bisa dilihat di tabel ini. Ini tabel yang ada di sini. Coba produksi 453. 453 yang mana? 453. Nah, yang ini. Ini. Ini nomor satu. Terus yang nomor duanya, tentukan nilai standarisasi alat tangkap eh, setiap tahunnya. Ini itu hasil dari yang ini. Bentar. Yang ini. Oke. Terus yang nomor 3, tentukan nilai CPUE tiap tahunnya dan buatkan grafik CPUE tiap tahunnya. Nah, untuk nilainya seperti ini. Dan untuk grafiknya ini, yang tadi, yang kita udah buat. Ini grafiknya. Ini. Bisa dilihat sama ya. Bandingkan, bisa kita bandingkan grafiknya. Terus untuk nomor 4 dan 5, tentukan nilai MSY dengan metode Fox. Nah, nilai MSY metode Fox-nya itu yang ini. Terus metode yang Hilbert-Schaefer-nya itu MSY-nya yang ini. Nilai JTB-nya itu ini. Ini adalah nilai JTB. Jadi ini jawaban dari nomor 4, dan ini jawaban dari nomor 5. Oke, lanjut ke nomor 6. Metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut? Jelaskan alasannya. Jadi, metode yang paling relevan untuk studi kasus ini adalah metode Fox. Alasannya karena data runtutan waktu atau time series yang tersedia sangat pendek, hanya 6 tahun. Nah, ketidaksesuaian data terhadap asumsi biologi perikanan menghasilkan angka negatif. Jadi, metode Walter Hibel merupakan model dinamis transisi tahunan yang sangat sensitif terhadap fluktuasi acak dan membutuhkan data jangka panjang minimal 10-15 tahun agar parameternya stabil. Metode Fox yang berbasis model keseimbangan linear sederhana lebih tangguh atau robust untuk mengestimasi keterbatasan data yang singkat, meskipun kedua model tetap mendeteksi adanya ketidaksesuaian data terhadap asumsi biologi. Oh ya, ini salah salah salin teman-teman ya. Sebentar. Ini bisa kita tempel di sini. Oke, jadi saya ulangi ya, jawaban nomor 6. Metode yang paling relevan ini adalah metode Fox. Alasannya karena datanya itu runtutan waktu atau time series yang tersedia itu sangat pendek, hanya 6 tahun. Jadi lebih cocok buat yang metode Fox. Kalau metode Walter Hilborn itu umumnya kita memakai data yang jangka panjang, bisa 10 sampai 15 tahun agar parameternya lebih stabil gitu. Nah, ini dijelaskan juga metode Fox yang berbasis model keseimbangan linear sederhana juga lebih tangguh untuk mengestimasi keterbatasan data yang singkat. Jadi kan datanya kita pakai ini 6 tahun ya. Nah, meskipun kedua model tetap mendeteksi adanya ketidaksesuaian data terhadap asumsi biologi perikanan menghasilkan angka negatif. Untuk nomor 7, berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Itu hasilnya seperti ini. Jadi pada tahun 2020 di bagian Rawai angkanya 1,172000 4 kali. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kita kasih ini tuh dan nggak bingung. Tentukan total cost biaya penangkapan total ya, yang ini. Ini nomor 8 yang ini. Di bawah mana tadi? Mana tadi nomor 8? Nah, ini nih. Ini jawaban dari nomor 8, ini jawaban dari nomor 7.
Dan ini nomor 9-nya, keuntungan bersihnya ini. Dan untuk yang terakhir, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Oke, jadi saya jawab berdasarkan hasil analisis di atas ya, rekomendasi manajemen perikanan dapat diberikan kepada pengelola PPS atau pelabuhan penangkapan samudera Cilacap adalah yang pertama, adanya penerapan prinsip kehati-hatian karena model surplus produksi menghasilkan parameter negatif akibat keterbatasan turutan data 6 tahun. Status kelestarian stok juga sebenarnya belum dapat diproyeksikan secara akurat gitu. Pengelolaan tidak boleh menambahkan izin armada penangkapan baru secara masif sebelum kajian data diperpanjang menjadi minimal 10 atau 15 tahun. Nah, yang kedua ada namanya modernisasi alat tangkap, yaitu nelayan disarankan untuk menggeser alokasi investasi dari alat tangkap berefisien rendah, yaitu rawai dan gilat yang memiliki CPU rata-rata di bawah 1 ke alat tangkap pancing. Itu pancing lebih terbukti sebagai alat tangkap standar yang paling efisien. CPW rata-ratanya ada di 3 sampai 3,4 serta lebih ramah lingkungan karena bersifat selektif terhadap ukuran ikan target. Yang ketiga ada perbaikan akurasi data logbook. Fluktuasi data yang acak mengindikasikan adanya potensi kesalahan pelaporan. Jadi hasil tangkapan di pelabuhan diperlukan pengetatan pengisian logbook perikanan saat kapal melakukan pendaratan atau landing di PPSC di pelabuhan Cilacap ya, agar analisis stok kedepannya menghasilkan model regresi yang fit, itu slop negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.